Oke teman-teman, pada video kali ini saya bahas lagi ya tentang pengisian dokumen K di Reksosek 2022. Nah, untuk pengisian dokumen K kali ini saya bahas tentang keterangan sosial ekonomi anggota keluarga pada poin C ya teman-teman ya, yaitu ketenaga kerjaan. Nah, pastinya teman-teman selalu tonton video ini sampai selesai dan jangan di skip supaya teman-teman dapat dimengerti tentang cara pengisiannya. Nah, di sini saya sudah memegang dokumen K-nya ya teman-teman ya. Pada dokumen ini yang saya bahas tentang pengisian yang di poin C ini, yaitu ketenaga kerjaan. Nah, di sini di poin nomor urut 416, yaitu A, apakah nama pekerja membantu bekerja selama seminggu yang lalu. Nah, di sini ada 1 yaitu ya dan 2 tidak, dan seterusnya hingga poin 419. Nah, pastinya kita dibuatkan sampelnya aja ya teman-teman ya, biar lebih pahamnya. Misalkan yang ini adalah 01, 02, 03, 04, 05 sesuai urut anggota keluarga yang sebelumnya saya bahas di pengisian dokumen K tentang pendidikan. Yang nomor 1 misalkan si kepala keluarga ya teman-teman ya, yang si Rudi. Yang di anggota nomor 2 yaitu Eva, dan kelanjutannya adalah Budi dan Risa, dan selanjutnya adalah Meli. Nah, di sini akan saya bahas cara pengisiannya. Nah, misalkan si Rudi ini adalah misalkan yang di poin pertanyaannya, apakah bekerja membantu bekerja selama seminggu ini, minggu-minggu ini, apakah melakukan pekerjaan. Nah, saya tanyakan ke pihak yang saya tanyakan, si Rudi ini ternyata dia itu kerja kuli bangunan teman-teman. Cara pengisiannya bagaimana? Yang di 416 ini yang A, kalau misalkan minggu-minggu ini bekerja, pilih saja 1 karena ya kan. Dan yang B, berapa jamnya berapa dalam 1 minggu. Nah, misalkan dia itu setiap hari full kerja penuh, misalkan sehari dia itu misalkan kerja misalkan 8 jam, misalkan 8 jam dikali 7. Nah, kira-kira seperti itu, berapa misalkan 56 jam. Nah, 56 jam misalkan 0,0 di sini isi 56. Dan selanjutnya lapangan usaha dari pekerjaan utama yang tadi saya katakan dia itu kuli bangunan teman-teman. Jadi kalau misalkan dia itu bekerja kuli bangunan, ditulis saja yang namanya pekerja bebas saja ya teman-teman ya, pekerja bebas bangunan. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, di sini untuk kodenya untuk bangunan ya, konstruksi ya teman-teman ya, pilih 11. Dan selanjutnya status dalam pekerjaan utama. Nah, itu karena itu pekerja kuli bangunan, berarti statusnya apa? Nah, di sini dilihat yang ini ya teman-teman ya, yang kode ini untuk 418 statusnya untuk pekerja bebas, berarti pilih angka yang 6 teman-teman ya, berarti di sini 6. Dan selanjutnya di bawah, apakah memiliki NPWP, misalkan tidak, berarti ya tidak, pilih nomor 3. Kira-kira seperti itu. Yang selanjutnya yang di anggota keluarga berikutnya misalkan Eva, yaitu istrinya si Rudi. Minggu-minggu ini dia itu melakukan pekerjaan atau tidak. Nah, ternyata ketika saya tanyakan dia itu tidak melakukan pekerjaan teman-teman. Nah, jika si Eva itu minggu-minggu ini tidak melakukan kerjaan, berarti pilih angka 2 teman-teman. Pilih angka 2. Jika teman-teman memilih angka 2 sudah jelas ya, sini ada keterangannya. Jika kode memilih angka 2 berarti lanjut ke
pertanyaan yang 419 teman-teman. Yang ini 419, berarti ini bawahnya dikosongin 419, yaitu apakah si Eva memiliki NPWP. Ketika saya tanyakan berarti tidak punya juga teman-teman, berarti pilih 3. Nah kira-kira seperti itu. Jika angka 2 berarti lanjut. Nah kira-kira seperti itu teman-teman ya. Untuk jika tidak mempunyai pekerjaan selama 1 minggu, tidak melakukan apa-apa. Dan selanjutnya kelanjutannya ke yang anggota keluarga yang berikutnya, yaitu yang ketiga adalah Budi teman-teman ya. Nah ternyata ketika saya tanyakan ke Budi, dia itu bekerja minggu-minggu ini teman-teman, menjadi karyawan swasta. Dia itu bekerja di salah satu perusahaan swasta teman-teman ya. Berarti dia itu melakukan pekerjaan. Berarti teman-teman pilih 1. Dia itu bekerjanya selama 1 minggu berapa kali. Nah misalkan dia itu 7 jam, ternyata kerjanya cuma 6 hari, 7 jam kali 6 lah, misalkan 42, 0, pilih 42. Terus ditanyakan lagi, dia itu bekerja di swasta di apa misalkan gitu kan. Misalkan ternyata bekerja swasta di perdagangan misalkan bekerja swasta, misalkan karyawan Indomaret, misalkan karyawan Indomaret, misalkan nggak apa-apa, Indomaret. Berarti dia itu dalam bentuk perdagangan ya teman-teman ya. Teman-teman pilih yang 12 di sini. Nah ini yang menentukan adalah PML ya teman-teman ya. Dan selanjutnya di bawahnya status dalam pekerjaan utama, dia itu karyawan swasta, pilih yang ini teman-teman ya, yang nomor 4. Dan selanjutnya ditanyakan lagi apakah memiliki NPWP. Dijawab ternyata dia punya, pilih angka 1. Nah kira-kira seperti itu. Dan selanjutnya di anggota keluarga yang selanjutnya teman-teman, yaitu Risa. Ternyata Risa itu masih sekolah SD teman-teman, jadi dia itu belum bekerja. Jadi kalau menemukan seperti ini pilih aja angka 2. Ketika saya tanyakan ternyata dia belum bekerja, berarti lanjut aja ke pertanyaan 419 karena ini pakai kode 2 teman-teman. Lalu ke 419, tanyakan apakah mempunyai NPWP. Ternyata ketika saya tanya yang tidak ada, pilih aja 3 teman-teman. Nah kira-kira seperti itu. Dan selanjutnya di anggota keluarga berikutnya yaitu Meli teman-teman ya. Ternyata Meli ini juga masih umurnya 2 tahun teman-teman. Sedangkan di sini sudah jelas ya, ketenagakerjaan khusus yang dipertanyakan anggota keluarga usia 5 tahun ke atas. Jika menemukan di bawah 5 tahun berarti dikosongkan saja teman-teman, jadi nggak diisi. Nah kira-kira seperti itu teman ya. Teman ya, untuk cara pengisiannya tentang berkaitan ketenagakerjaan di Reksoksek 2022. Nah semoga video ini bermanfaat teman-teman ya. Semoga jika teman-teman suka dengan video ini, pastikan sudah menekan tombol subscribe dan bunyikan tanda lonceng supaya teman-teman mendapatkan informasi terbaru dari channel ini.